Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kelompok kami akan menyampaikan tentang materi Open Run. Nah, sebelum saya menyampaikan, di sini saya izin memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu anggota pertama ada saya sendiri, Rian Mukti Prayoga, dan ada Mas Fatur Abu Abdirrahman. Lalu ada yang ketiga itu ada Aditya Prana Galih Ginting, dan yang keempat ada Mas Noval Khairul Lutfi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Open Run. Open Run adalah perubahan berkelanjutan dalam arsitektur jaringan seluler yang memungkinkan penyedia layanan menggunakan subkomponen non-eksklusif dari berbagai vendor. Open Run atau jaringan akses radio terbuka dimungkinkan oleh serangkaian standar industri yang dapat diikuti oleh pemasok telekomunikasi saat memproduksi peralatan terkait. Open Run memungkinkan fungsi yang dapat diprogram, cerdas terpilah, tervirtualisasi, dan dapat dioperasikan. Secara khusus, remote radio head atau disingkat RRH dan baseband unit atau disebut BBU yang dipatenkan kini dipilih menjadi unit radio, unit terdistribusi, dan unit terpusat, yang banyak di antaranya dapat divirtualisasikan atau dikontainerisasi. Antarmuka antara komponen-komponen baru ini bersifat terbuka dan dapat dioperasikan. Lalu kenapa Open Run? Mengapa Open Run sangat penting? Jadi Open Run itu berfungsi sebagai titik koneksi antara perangkat yang terhubung ke internet dan seluruh jaringan komunikasi inti operator. Nah, Open Run sendiri ada cara masa depannya, yaitu yang pertama bisa fleksibel, hemat biaya, dapat diskalakan, kolaborasi dan inovasi, masa depan sekarang, dan terakhir pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada organisasi Open Run, yaitu ada pertama 3GPP, yaitu mendefinisikan standar untuk 3G sampai 5G, termasuk fungsional split run yang membentuk dasar-dasar untuk Open Run dan juga standar untuk middle antara DU dan CU. Lalu yang kedua yaitu organisasinya ada GSMA, sebuah asosiasi yang mewadahi kepentingan operator telekomunikasi di seluruh dunia yang membantu mengintensifkan implementasi komersial Open Run oleh operator. Lalu yang ketiga ada Telekomunikasi Infra Project, yaitu didirikan pada tahun 2016. Ide Open Run diawali dengan beberapa kelompok proyek yang bertujuan untuk memfasilitasi implementasi produk Open Run. Lalu yang terakhir itu ada Orange Alliance, yaitu menetapkan arsitektur dan spesifikasi pengembangan tahun 2018 untuk Open Run. Dan di sini ada jenis fitur Open Run, yaitu yang pertama ada unit radio atau disingkat RU, biasanya bagian dari antena. RU adalah tempat frekuensi radio ditransmisikan dan dikelola. Lalu yang fitur kedua itu ada unit distribusi atau disingkat UD, yaitu bagian komputasi di dalam stasiun pangkalan yang biasanya dekat dengan radio unit. Lalu yang terakhir itu fiturnya itu ada unit terpusat. Unit terpusat itu atau disebut dengan CU, bagian komputasi di dalam stasiun pangkalan yang biasanya dekat dengan inti. Dan selanjutnya ada fitur frontal. Nah, frontal ini antar muka yang telah dibuka antara RU dan DU. Ada mid hole, yaitu pertengahan antara antar muka yang telah dibuka antara
antara DU dan CU. Itu ada backhaul itu antar muka yang telah dibuka antara CU dan INT. Lalu ada RIC, pengontrol cerdas RAN. Pengontrol yang dapat dikustomisasi untuk memprogram dan menambahkan kemampuan program ke area lain dari RAN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Gali. Ya, terima kasih Mas Rian. Selanjutnya saya adalah komponen. Baseband Unit atau BBU. Baseband Unit atau BBU bertanggung jawab untuk mengelola seluruh stasiun pangkalan. BBU menangani tugas-tugas seperti prosedur, pengoperasian, dan pemeliharaan. Pemrosesan sinyal, penerapan keamanan, optimalisasi sumber daya, dan deteksi kesalahan. Ini memainkan peran penting dalam menentukan kapasitas sistem secara keseluruhan dan hanya berfokus pada komputasi yang dilakukan pada sinyal dalam domain frekuensi baseband. Selanjutnya, radio remote control atau RRC. RRU berinteraksi dengan antena di satu ujung dan BBU di sisi lain melalui yang termuka CPRI atau Common Public Radio Interface. Terhubung ke BBU dan melakukan konversi sinyal RF menjadi sinyal data dan sebaliknya. Selain itu, RRU melakukan penyaringan dan penguatan sinyal RF sehingga mempengaruhi cakupan sistem. Antena. Antena berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Antena membentuk termuka nirkabel dengan telepon seluler, memfasilitasi transmisi dan penerimaan sinyal RF. Karakteristik antena memainkan peran penting dalam menentukan bentuk cakupan area. Jenis Open RAN. 1. DRAN. Didasarkan pada lokasi bersama RRU dan BBU di setiap lokasi sel. Semua fungsi radio di setiap lokasi sel didistribusikan, dan konektivitas ke jaringan inti dibangun melalui tautan backhaul, yang biasanya berupa kabel serat optik. Arsitektur di RAN adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan arsitektur RAN tradisional. 2. Struktur CRAN mengelompokkan BBU dari beberapa situs ke dalam suatu kumpulan yang terletak di satu lokasi. Dan situs sel hanya memiliki antena dan RRU. Sentralisasi kumpulan BBU ini menghasilkan antarmuka baru yang disebut front haul, yang memungkinkan perolehan multiplexing melalui pembatalan interferensi dan transmisi multipoint terkoordinasi atau COMP. Fakta bahwa BBU menggunakan kumpulan perangkat keras memotivasi penggunaan istilah cloud untuk arsitektur RAN ini. Jangan bingung dengan konsep komputasi awan. 3GPP. Kemudian menyempurnakan konsep ini dengan mendefinisikan pembagian F1 BBU menjadi CU atau unit pusat dan DU unit terdistribusi, di mana tumpukan protokol dibagi menjadi dua bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Pemisahan ini selanjutnya memungkinkan peningkatan transmisi COMP dan pembatalan interferensi. Tentu saja CU ditempatkan lebih dekat ke jaringan inti dan DU ditempatkan lebih dekat ke lokasi sel, sehingga menentukan antarmuka front haul dan mid haul. Perlu dicatat bahwa keuntungan dari pemisahan F1 hanya dapat dilakukan jika beberapa DU dihubungkan ke satu CU, dan antarmuka mid haul menyediakan bandwidth yang cukup. 4. VRAN memisahkan perangkat lunak dari perangkat keras dengan memvirtualisasikan fungsi jaringan atau NF. Perbedaan antara VRAN dan CRAN adalah CRAN menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak milik vendor, sedangkan VRAN menggunakan perangkat lunak berpemilik tervirtualisasi yang berjalan
di atas server komersial off the shelf atau COTS. Inilah cara kami pada dasarnya dapat menjalankan perangkat lunak lab di server Google Cloud Platform GCP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Noval. Oke, terima kasih. Di sini ada struktur apa? Di sini ada struktur layar. Struktur layar terdiri dari 3, yaitu CU, DU, dan RU. Yang pertama adalah di CU, RRC, dan PDCP. Sedangkan di DU ada high RLC, low RLC, high MAC, low MAC, dan high physical. Sedangkan di RU sendiri ada low physical dan radio frekuensi. Oke, next. Oke, yang pertama pembahasannya bagian CU. Untuk di CU, perangkat lunak yang terpusat berjalan kontrol sumber daya radio dan protokol konvergen data paket lapisan GNB terdiri CU dan 1 DU terhubung ke CU melalui FSC dan antarmuka FSU. Untuk CP dan UP masing-masing sebuah CU dengan banyak DU akan melakukan mendukung banyak GNB. Perpecahan arsitek memungkinkan penggunaan jaringan 5G distribusi tumpukan protokol yang berbeda antara CU dan DU tergantung pada ketersediaan mid-haul dan desain jaringan. Dia adalah not logis yang menyertakan GNB fungsi seperti transfer data pengguna, mobilitas, kontrol berbagai RAN, penentuan posisi, manajemen sisi, dan lain-lain, kecuali untuk fungsi yang dialokasikan khusus untuk DU. CU mengontrol pengoperasian beberapa DU selama metode antarmuka perangkat lunak CU dapat ditempatkan di lokasi yang sama dengan perangkat lunak di server yang sama aktif lokasi. Oke. Selanjutnya RU. RU ini adalah unit perangkat keras radio untuk menyembunyikan sinyal radio yang dikirim ke satu dari antena menjadi sinyal digital untuk transmisi melalui jaringan paket. Dia berfungsi menangani digital front end dan lapisan fiskal yang lebih rendah serta digital fungsionalitas beamforming. Desain 5G RU seharusnya secara inherent cerdas, tapi pertimbangan utama desain RU adalah ukuran berat dan konsumsi daya yang dikerahkan ke lokasi. Oke, selanjutnya ada DU. DU merupakan perangkat lunak unit terdistribusi, yaitu yang disebarkan di lokasi pada server COTS. DU perangkat lunak ini biasanya dikerahkan dekat dengan RU di situs dan menjalankan RLC, MAC, dan bagian dari lapisan fisikal not logis. Ini termasuk subset dari NODIP dan NODB dan GNODB, tergantung pada opsi pemisahan fungsional, dan itu operasi yang dikendalikan oleh CU. Hanya itu saja yang bisa kami presentasikan. Jika ada salah kata atau ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.